Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita satu karunia yang besar, yaitu iman Islam tentunya. Dan memang dalam pandangan ulama, karunia terbesar dalam kehidupan seorang manusia itu adalah iman Islam itu sendiri. Ikhwah fillah, saudaraku semuanya, kali ini kami ajak melihat ya, membersamai anak-anak kami belajar malam habis sholat tarawih. Sambil membersamai mereka, kami ingin menyampaikan satu pesan penting ya, yaitu terkait masalah kemalasan, penyakit malas. Dan ternyata subhanallah, agama Islam ini agama yang cukup sempurna ya. Agama yang mengatur dari semua sisi kehidupan, dari semua lini kehidupan, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Bahkan pada perkara tentang perkara kemalasan ini pun dibahas oleh Islam. Saudaraku ikhwah fillah, tiada seseorang yang memelihara penyakit malas, melainkan masa depan itu akan mengalami kesuraman. Dan malas adalah satu musuh amal dan bertentangan dengan sifat-sifat kehidupan. Nah, salah satu ulama mengatakan, Ar-Raghib berkata, barang siapa yang malas dan berleha-leha, terlalu banyak santainya, berarti dia telah meninggalkan sifat-sifat insaniyah, bahkan menanggalkan ciri khas sebagai makhluk hidup, sehingga lebih dekat disebut sebagai benda mati. Dan ada satu ungkapan yang sangat jelas ya, terang, yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Beliau menyampaikan, tiada pemandangan yang lebih aku benci dari tatkala aku melihat orang yang tidak sedang beramal untuk akhiratnya dan tidak pula sedang bekerja untuk dunianya. Jadi dalam apa yang disampaikan oleh sahabat tadi, beliau itu sangat membenci sekali orang-orang, anak-anak yang ketika dia itu punya waktu yang luang, punya kesempatan waktu, tapi waktu itu tidak digunakan baik dalam perkara ukhrawi, beribadah kepada Allah, ataupun tidak digunakan dalam perkara aktivitas kehidupan dunia. Dan Allah menciptakan makhluk hidup itu dengan berbagai perangkat yang memungkinkan untuk bergerak dan beraktivitas, dan bukan untuk diam. Allah karuniakan manusia akal agar kita mau memfungsikan akal itu untuk berpikir. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan anggota badan untuk dipergunakan sebagai satu sarana yang mendatangkan kemaslahatan, baik maslahat yang jangka pendek yaitu yang sifatnya dunia, maupun jangka panjang yang sifatnya akhirat. Mematikan, memandulkan, tidak memfungsikan daripada sarana prasarana yang ada dalam tubuh kita, yang itu merupakan karunia daripada Allah, itu berarti kita telah menyia-nyiakan karunia atau pemberian Allah, menyia-nyiakan daripada nikmat Allah. Sebagai sebuah catatan penting,
Manusia diciptakan bukan untuk main-main atau sekedar makhluk pelengkap yang mewarnai daripada jumlah atau populasi benda di muka bumi. Dan ini ditulis dalam satu nas Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surat Al-Mu'minun 115. Ikhwafillah, saudaraku semuanya, sebagaimana kita pahami bahwa makna malas adalah meninggalkan satu aktivitas yang bermanfaat padahal kita mampu untuk menjalankannya. Orang yang malas tidak memiliki satu cita-cita. Yang dimiliki hanyalah satu angan-angan. Angan-angan kosong. Mereka punya harapan, tapi tidak mau berikhtiar, bersusah payah untuk menggapainya. Karena itu, harapan orang malas pada akhirnya pasti akan kandas. Dan efek dampak kebiasaan bermalas-malas itu semuanya buruk. Tidak ada suatu aktivitas kebaikan yang diisi dengan kemalasan, melainkan hasilnya akan buruk. Begitu besar ya efek buruknya, dampak buruknya yang diakibatkan kemalasan itu, hingga Nabi menyampaikan satu pesan dalam hadisnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kemalasan dan keburukan di masa tua, dan aku memohon perlindunganmu dari azab neraka dan azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Di pihak yang lain, setan mengetahui betapa efektifnya daya rusaknya daripada kemalasan dalam menghalangi amal ketaatan, menjauhkan manusia dari kemaslahatan diniyah dan duniawiyah. Setan pun berusaha membisikkan kemalasan setiap kali manusia hendak memulai aktivitas setiap harinya. Tentunya agar manusia menderita kerugian tiap harinya tersebut, baik rugi secara duniawi maupun rugi secara ukhrawi atau akhirat. Wafilah, malas dalam beramal menyebabkan kerugian akhirat tentunya. Dan malas dalam perkara duniawi maka juga akan merugikan tentang cita-cita yang sifatnya kemakmuran duniawi itu sendiri. Untuk itu, saudaraku, ikhwafillah semuanya, momentum bulan Ramadan, mari kita jadikan satu perubahan diri kita, agar diri kita ke depan lebih menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang meninggalkan kemalasan dan diganti dengan produktivitas, aktivitas yang lebih bermakna. Dan jika sifat malas menjadi penyebab kerugian dan kegagalan di dunia maupun akhirat, maka kesungguhan adalah pangkal dari kesuksesan dan kebahagiaan. Jannah yang merupakan puncak kenikmatan juga diperuntukkan bagi orang-orang yang antusias mengerjakan. Derajat yang tinggi di dalamnya juga tergantung antusias seorang dalam menjalankan ketaatan. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Semoga sekali lagi bulan Ramadan yang Allah izinkan kita membersamai di tahun
1444 Hijriah ini semoga mampu untuk membawa kita, pribadi-pribadi kita, untuk pribadi-pribadi yang mengalami satu perubahan, dan tentunya perubahan yang baik. Insyaallah. Salam dari Pondok Arisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.